Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Encoding Tutorial ya. Nah, pada video kali ini kita akan coba membahas tentang apa saja komponen yang terdapat di dalam PC ya, atau personal komputer. Ada juga yang menyebutnya CPU. Nah, di video ini ya sangat cocok untuk sahabat-sahabat semua yang masih baru belajar gitu ya, atau tukang servis pemula. Nah, jadi bisa diikuti video ini dari awal sampai akhir ya, karena nanti kita akan coba membahas satu persatu apa saja yang ada terdapat di dalam PC ini gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini sudah dipersiapkan beberapa komponen yang akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita mulai dari sini dulu. Ini yang seperti papan ini ya. Nah, ini disebut dengan motherboard ya. Motherboard atau nama lainnya mainboard. Oke. Bisa dilihat secara fisiknya seperti ini. Mainboard atau motherboard ini berfungsi untuk tempat merekatkan semua komponen ya. Di sini dimulai dari prosesor ya. Di sini ada soket prosesor, kemudian soket memori RAM yang ini ya, kemudian ada soket ini VGA card, ada juga soket ini LAN card, dan ada juga soket ini power supply ya. Kemudian ini ada juga di bagian sampingnya atau bagian belakang ini ya. Ini untuk keyboard dan mouse yang bertipe PS2. Lalu ini VGA ya, untuk ke monitor LCD. Lalu ini ada USB dan jaringan LAN beserta audionya. Nah, kemudian kegunaan dari motherboard ini ya. Jadi semua perangkat ya, semua perangkat elektronika di sini semuanya ya. Ada yang namanya elko, MOSFET, dan yang lainnya. Mungkin anak-anak elektronika ini paham ya. Ada jalur-jalur elektronika gitu ya. Nah, lanjut. Kemudian kita coba membahas ini. Nah, ini yang disebut dengan prosesor ya. Ini dia yang prosesor. Ibaratnya kalau manusia, ini adalah otak dari komputer ini gitu ya. Ini susah fokusnya jadi nggak kelihatan ya tipe prosesornya. Nah, jadi untuk prosesor ini ada juga macam-macam tipenya ya, mulai dari ada sesuai dengan merek-mereknya. Ada Intel, ada AMD ya. Kalau Intel itu juga macam-macam tipenya. Ada yang dari dual core, core 2 duo, core i3, core i5, core i7 ya. Nah, jadi prosesor ini tergantung dari tipe soket prosesornya ya. Nah, misalkan kita mau beli prosesor baru ya, atau mau mengupgrade gitu prosesor CPU kita, lihat jenis soket prosesornya. Nah, biasanya di motherboardnya itu di sekitar area soket ini ada keterangan jenis dari prosesor yang bisa dipakai di motherboard ini ya. Di sini ada keterangan LGA 1155 ya. LGA 1155. Nah, jadi soket prosesor ini yang bisa masuk ke sini adalah prosesor yang tipe soketnya LGA 1155 ya. Oke. Itu adalah prosesor ya.
Jadi prosesor yang ini bertugas untuk mengatur semua ya kinerja dari CPU. Ini tipenya di sini nggak jelas ya karena kurang fokus ya. Ini adalah Intel, tipenya Intel G620 ya. Oke, lanjut. Kemudian yang berikutnya kita coba bahas ini. Nah, ini namanya adalah fan heatsink ya. Fan itu seperti ini, kipas. Heatsink ini yang di bawahnya ya. Jadi ini berfungsi untuk pendingin gitu ya, pendingin dari si prosesor ini. Jadi nanti kalau prosesornya itu panas gitu ya, ketika kita hidupkan, kemudian setelah kita gunakan beberapa menit atau beberapa jam panas, lalu si fan cooling ini ya, si fan cooling inilah yang akan menetralkan suhunya ya, biar tidak terlalu panas. Nah, ini nanti dipasang ke motherboardnya, jumper ini ya. Nah, nanti di video berikutnya kita akan coba membahas cara merakit PC yang benar gitu ya. Oke, berikutnya coba kita bahas ini. Ini disebut dengan memori RAM ya. Oke, RAM, Random Access Memory ya. Nah, memori RAM ini ada beberapa tipe, yaitu mulai dari DDR1, DDR2, DDR3, dan DDR4 ya. Kemudian cara membedakannya bisa dilihat dari kaki-kaki ini. Nah, ini adalah jenis DDR3, atau bisa lihat dari keterangannya ya. Ada tulisan DDR3 dengan kapasitas 2 GB. Memori RAM semakin tinggi angka yang ini ya kapasitasnya, jadi semakin bagus juga kinerja komputer kita, biar lebih cepat atau lebih kencang gitu ya. Ada beberapa kapasitas sih, ada 2, 4, 6, 8 sampai 16 gitu ya. Oke. Kemudian perhatikan juga kaki pin ini. Nah, kalau misalkan sobat semua mau ngecek gitu ya, jenis atau tipe dari RAM kita, itu bisa dilihat pertama dari keterangannya, atau kalau di sini tidak ada keterangannya bisa dilihat dari kakinya. Kalau DDR3 seperti ini kakinya ini tidak terlalu ke tengah dan tidak terlalu ke tepi. Nah, kalau DDR2 itu lebih ke tengah ya. Nah, kalau DDR1 itu agak ke tepi sedikit. Nah, atau bisa juga cek di Google apa perbedaan DDR1, DDR2, DDR3 dan DDR4. Oke. Yang ini disebut dengan memori RAM ya. Kemudian berikutnya ini komponen yang sangat penting ya. Nah, ini disebut dengan hard disk. Hard disk berfungsi untuk tempat penyimpanan data ya. Jadi di komputer atau di laptop kita itu kan ada partisi ya, ada local disk C, local disk D, dan local disk yang lainnya. Nah, hard disk inilah tempat kita menyimpan data ya. Hard disk juga mempunyai kapasitas ya, berapa besar penyimpanannya. Di sini tertulis 500 GB. Kemudian hard disk ada 2 soket ya, ada 2 soket. Yang ini adalah tipe SATA atau yang ramping ya, ramping adalah tipe SATA. Kemudian yang kedua ada soketnya yang seperti apa ya, seperti jarum-jarum gitu ya, tapi itu sudah tidak dipakai lagi biasanya, namanya ATA. Nah, jadi ada 2 ya, SATA dan ATA. Yang ini yang kita pakai adalah hard disk tipe SATA. Seperti ini dia bentuk fisiknya ya. Oke, ini adalah hard disk.
Kemudian yang kita bahas ini dia. Ini disebut dengan power supply ya. Nah, disinilah arus output yang memberikan ke motherboard kita ya. Jadi ini adalah sumber daya listriknya gitu ya. Nah, ini colokan ke listriknya yang ini ya. Kemudian ada beberapa kabel yang harus kita pasang ke motherboard ini untuk mengaliri arus. Kemudian ada juga satu lagi kabel ini untuk ke prosesor ya. Oke, sobat semua, untuk sementara mungkin ini dulu yang bisa kita bahas, karena semua komponen sudah kita bahas satu persatu ya. Nah, kemudian di video berikutnya coba sahabat cek ya, kita coba merakit CPU ini, komponen yang ada di sini semuanya menjadi PC yang hidup gitu. Nah, jadi kita nggak sekedar merakit ya, tapi kita rakit dan hidup dia. Oke, untuk video kali ini saya cukup dulu sampai sini. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.